Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya hormati para pemirsa TV Batu yang berbahagia, kita banyak bersyukur pada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan kehadapan ibutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan singkat ini saya ingin berbicara tentang bagaimana puasa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah orang yang sempurna. Beliau adalah utusan Allah. Beliau adalah kekasih Allah. Begitu mulianya dan begitu tingginya posisi Rasulullah ini, dikatakan di dalam Al-Quran, siapa yang taat kepada Rasul sama artinya taat kepada Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad atau Allah. Juga di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa siapa yang berjanji dan berbaiat kepada Rasul sama artinya berbaiat kepada Allah. Bahkan juga dikatakan siapa saja yang ingin dikasihi dan disayang oleh Allah, maka anjurannya adalah supaya ikut Rasul. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang ingin dikasih sayang oleh Allah, maka ikuti saya. Saya siapa? Saya adalah Rasul. Bahkan orang yang ikut Rasul, maka akan diampuni dosanya. Dikatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi sebenarnya Muhammad Rasulullah itu adalah kekasih Allah, adalah orang yang dicintai oleh Allah. Begitu nama Allah disebut, maka nama Muhammad disebut. Kita lihat di mana-mana ada tulisan Allah, di sampingnya ada tulisan Muhammad. Di Al-Quran, ketika ada disebut Allah, maka segera disebut Rasul. Ini saya ingin ngajak para pemirsa untuk merenungkan, melihat betapa strategisnya, betapa mulianya Rasulullah ini. Nah, di bulan Ramadan tentu Rasulullah kekasih Allah yang bertugas untuk membimbing umatnya, tentu beliau memberikan contoh untuk berpuasa. Tapi sebenarnya puasa ini kalau kita lihat dari ayat Al-Quran, yang memerintahkan untuk puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini adalah untuk mukmin, diserukan kepada mukmin. Siapa mukmin itu? Mukmin itu adalah hamba Allah yang ada di dalam dada kita ini. Karena itu sebenarnya puasa ini, ketika kita puasa, apalagi yang bersifat ruhaniyah, yang puasa yang secara hakikat, maka yang diajak untuk puasa ini adalah sebetulnya mukmin yang ada di dalam hati, yang ada di dalam dada kita ini masing-masing. Karena itu puasa kita adalah juga puasa yang bersifat hakikat, ialah menahan dari gejolak hawa nafsu
yang ada di dalam diri kita, mempuasakan nafsu lawamah dan juga amarah yang ada di dalam diri kita. Pada bulan puasa ini dibimbing oleh Allah agar kita ini menahan hawa nafsu, agar kita ini tidak cepat marah, agar kita ini tidak iri, dengki, kita takabur, kita tidak tamak, kita tidak membiarkan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Jadi kalau kita mengikuti puasa yang dituntunkan, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan hanya sebatas mencegah makan dan minum, tetapi adalah mencegah munculnya gejolaknya hawa nafsu dunia setan itu. Karena itulah juga diperingatkan betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi hilal ju wal atos. Karena itulah para pemirsa TV Batu yang berbahagia, ayolah kita laksanakan puasa ini sebaik-baiknya. Dan puasa kita jangan hanya sekedar mencegah makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari, tetapi adalah menahan hawa nafsu yang ada pada diri kita ini agar kelak kita benar-benar berhasil dalam menjalankan puasa, ialah menjadi orang yang bertakwa. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, moga-moga bisa dijadikan sebagai bahan renungan, bahan pertimbangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.